Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filzara Matina dari PBSI Mat Sore. Ya, untuk kali ini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang gangguan berbahasa autisme 2. Ya, untuk kemarin kan ya mengenai autisme 1, dan sekarang selanjutnya akan membahas tuntas mengenai autisme, yaitu diulang dulu mengenai pengertian autisme. Autisme itu adalah gangguan perkembangan anak yang mana mengganggu berkomunikasi dan berinteraksinya. Jadi secara jelas anak ini tidak bisa atau kurang untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun interaksi. Jadi dia susah menerima rangsangan, misalnya ada orang lain yang memanggilnya atau orang lain yang ngajak dia bercanda, ngajak dia berbicara, dia cenderung lebih tidak menerima respon dari orang lain, tapi dia tetap apa yang dia tuju. Itu tidak seperti misalnya orang lain ngajak bicara, orang lain memanggil, tapi dia tetap acuh seperti itu. Mengenai penyebabnya, untuk autisme ini penyebabnya itu setelah ditelusuri dari beberapa pengetahuan, jadi gejala bisa terhadap dari keturunan, yang satu keturunan dari sindrom ya, dan setelah itu kalau ada kekurangan mungkin dari orang tuanya yang mengalami stres atau mengalami gangguan saat kehamilannya, seperti itu bisa dialami dari situ. Makanya yang video sebelumnya sudah dijelaskan untuk pencegahan dari awal orang tuanya saat kehamilan sampai melahirkan, seperti itu. Dan untuk penanganannya di sini dianjurkan lebih pada ke orang tua. Ya, gimana? Kenapa orang tua? Karena orang tua di sini lebih dekat dengan anak, keluarganya ya. Nah, ada juga beberapa yang menyebabkan anak ini susah berkomunikasi. Ya, salah satunya adalah beberapa orang tua atau orang lain, anak itu mendengarkan orang lain berbicara itu terlalu cepat berbicara. Terlalu cepat berbicara itu udah menyebabkan anak itu bingung menangkap rangsangan apa yang sedang diomongkan orang itu. Gitu. Selanjutnya itu dua bahasa sekaligus. Jadi anak itu bingung dia sedang ngomong apa, dan mungkin ya orang itu berbicara bahasa Inggris eat, makan. Dia lagi makan, dia ngomongnya eat, dan ada lagi orang lagi makan, dia ngomongnya lagi makan itu. Jadi kan dia anaknya bingung makan eat gini. Itu mungkin contoh dari dua bahasa. Jadi anak itu sudah bingung sendiri. Jadi itu yang menyebabkan kesulitan anak udah berbicara dari situ. Jadi dari orang tuanya itu harus lebih hati-hati juga kalau misalnya mengajak komunikasi terhadap anak. Jadi juga orang lain juga seperti itu. Jadi usahakan berbicara pada anak itu dengan pelan dan jelas, itu yang bagus buat pertumbuhan, apalagi pertumbuhan saat anak berbicara. Untuk autisme ini bisa jadi terjadi saat kehamilan 3 bulan sampai usia 3 tahun setelah melahirkan. Nah, di situ itu sudah kelihatan banget dari situ. Jadi anak udah baru melahirkan aja udah kelihatan banget kalau dia itu anaknya itu autis gitu. Kenapa? Karena dari rangsangan dia baru lahir, tatapan matanya, mungkin mukanya, dia susah menerima rangsangan dari orang, dia dipanggil nggak noleh, dia seperti itu aja udah menunjukkan bahwa anak ini tuh autis gitu bagi orang yang tahu. Nah, di sini dianjurkan untuk sering-sering rajin untuk mengecek ya, cek kesehatan, apalagi saat masa kandungannya, sering cek hamil ya, gimana perkembangan janinnya di dalam. Nah, setelah itu saat baru keluar, nah di situ juga diusahakan benar-benar jeli. Jadi orang tua benar-benar jeli untuk mengetahui kondisi anaknya, seperti itu. Nah,
Kalau misalnya sudah ada seperti ini, bagaimana caranya? Yaitu dilakukan dengan cara terapi rutin dari orang tuanya sendiri minimal, terus keluarganya, keluarga dekatnya, sekitarnya, itu yang sangat membantu dia, si anak ini untuk mengembangkan potensinya dalam mengekspresikan apa yang dia inginkan, terus menanggapi respon-respon yang ada. Oke, terima kasih, sekian dulu untuk materi saat ini. Terima kasih kepadanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.